Assalamualaikum sahabat. Sekarang kita ada di Kalimantan Barat. Kita sedang menuju dari Pontianak ke Gunung Meliau di pedalaman Kalimantan Barat. Ada apa di Gunung Meliau? Kami akan melihat pabrik kelapa sawit beserta kebunnya. Jadi dari Jakarta kami terbang ke Pontianak, istirahat. Pagi-pagi sesudah sarapan kami berangkat. Nanti kita akan menuju Tayan dulu, baru lewat Tayan kita akan menuju kebun di Gunung Meliau. Keluar dari kota Pontianak, jalan bagus seperti terlihat di video ini. Kiri kanan jarang sekali perkampungan, lebih banyak hutan rakyat beserta kebun. Menjelang tengah hari, kami lihat di kiri jalan ada tempat makan, kami mampir. Makanannya lumayan enak. Tapi yang lucunya di dalam restoran, di atap itu ada pintu, entah buat apa, saya juga heran. Masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana, tidak jelas. Begitu menuju Gunung Meliau, kami kaget, ternyata jalannya tanah. Rupanya tadi pagi habis terguyur hujan kecil, jadi banyak truk ringan kalau menurut saya terperosok, sehingga menghambat perjalanan kami. Dan saya yakin kalau musim hujan ini tidak bisa dilewati kecuali dengan kendaraan khusus 4-wheel drive baru bisa. Kalau tidak, bisa terpeleset masuk ke parit. Lihat saja jalannya, modelnya seperti ini. Mari kita lihat videonya sahabat. Kejeblos. Ternyata ada sebuah truk terperosok di kiri jalan. Namun di kanannya kami lihat masih ada jalan tapi berlumpur. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya. Kejeblos. Akhirnya kami semua turun dari mobil supaya ringan, membenahi sedikit jalan-jalan yang basah ini. Bayangkan kalau hujan lebat, basah kuyup kami semuanya. Mencoba lagi mobil kedua.
Sama. Turun ya. Mas malah Pak kejeduk. Akhirnya kami masuk ke perkebunan Gunung Meliau. Jalannya masih tanah juga. Kami memeriksa beberapa tanaman yang masih muda, dan di daerah ini kelihatannya peremajaan. Tidak lama kami sampai ke pabrik kelapa sawit. Ini adalah kernel bijinya buah sawit yang bisa diolah menjadi minyak sawit kembali. Pabrik kelapa sawit. Mayoritas kemampuan perkebunan sawit kita adalah mengekstrak minyak sawit dari buah sawit. Ada beberapa pihak swasta yang mengolah sawit, minyak sawit maksudnya, menjadi minyak goreng atau minyak makan. Padahal minyak sawit ini banyak produk turunannya yang mempunyai nilai tambah yang sangat mahal di pasaran dunia. Misalnya minyak olein bisa dipakai untuk produk obat, kosmetik, dan lain-lainnya. Namun ini dibutuhkan investasi yang besar dan cukup mahal. Jadi sementara minyak sawit kita hanya dijual ke pasaran dunia, misalnya ke Singapura. Di sana ada trader lagi yang menjual kepada pabrik-pabrik di Amerika atau di Eropa untuk memperoleh nilai tambah dari minyak tersebut seperti minyak olein. Pembuatan minyak sawit sederhana. Jadi dari buah sawit dan biji sawit bisa diperoleh minyak kelapa sawit, yaitu dengan memecahkan, meremukkan, dan merebus dari buah sawit sehingga keluar minyaknya yang kemudian dipisahkan dari air. Jadi buah-buah sawit yang sudah dipisahkan dengan tandan sawit nanti dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong kecil ini yang kemudian selanjutnya diproses. Jadi pabrik pengolahan
buah kelapa sawit memang paling efisien apabila berada di dekat sumber air. Nah, pabrik ini tidak jauh dari sungai yang besar, sehingga sangat mudah memperoleh air daripada menggalinya dari atau menyedotnya dari dalam tanah. Dalam perjalanan pulang, kami lewat jalan yang lain, menyusuri sungai yang besar. Kembali di jalan tanah lagi, karena ini bukan musim penghujan, jadi dengan lancar kami pulang. Jadi kalau memang tidak ada kemauan politik untuk pembangunan ekonomi, ya penghasilannya hanya bahan dasar, yaitu minyak kelapa sawit. Produk terendah yang punya nilai tambah tidak besar apabila diproduksi menjadi olein yang mahal harganya. Dulu penghasil minyak sawit dunia adalah Malaysia. Karena keterbatasan lahan, akhirnya Indonesia menjadi produk terbesar di dunia minyak sawit. Namun Malaysia cerdik. Dia membuka lahan lagi di Indonesia karena masih tersedia sangat banyak. Jadi banyak sekali, terutama di Sumatera, perusahaan-perusahaan Malaysia memiliki perkebunan sawit yang besar. Kita sebenarnya belajar banyak dari Malaysia, dari pembuatan pabrik dan lain-lain. Akhirnya kita masuk ke jalan aspal lagi. Inilah kota Tayan yang akan terus kita lewati menuju Pontianak kembali. Jadi ini kota kecil. Dari sini kita bisa masuk ke pedalaman Kalimantan ataupun ke utara, ke arah Kuching di Malaysia sana. Pusat kotanya, Pak, ya? Kalimantan ini luas, sangat baik untuk perkebunan Nggak jauh pinggir sungai situ, Pak, ya? dan banyak bahan tambang. Pada episode lain nanti kita akan lihat di Kalimantan Barat bahan baku untuk pembuatan aluminium. Jadi kami berangkat kira-kira jam 7 pagi dari Pontianak dan akan kembali jam 8 malam, hampir 12 jam kami di jalan. Demikian sahabat, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi di tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.